Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa semuanya. Pagi Bu. Pagi, bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Baik, luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, semua sehat ya. Sebelumnya kalian saat ini sedang di rumah atau ada yang di luar sambil bekerja? Masih di luar, Bu. Di rumah, Ibu. Baru pulang kerja, Bu. Di rumah. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kalian semua sehat dimanapun kalian berada saat ini. Amin. Baiklah, teman-teman, Ibu ucapkan terima kasih atas waktu dan kehadirannya di sini dalam rangka melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Mudah-mudahan kegiatan ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan manfaat bagi kita semua. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kira-kira dari kalian semua teman-teman mahasiswa, siapa yang ingin memimpin doa? Oke, Bu. Baik, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai Nggak ada suaranya ya, Bu? Halo? Sepertinya Mas Jamroni terkendala sinyal. Saya izin ambil ya, Bu. Boleh, silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita di hari ini, yaitu konseling kelompok kita di hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar konseling di hari ini dapat menghasilkan suatu pelajaran di suatu hari nanti untuk kita semua dan pembelajaran untuk kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih untuk teman-teman sudah memimpin doa. Baik, teman-teman, hari ini adalah kegiatan kita adalah bimbingan kelompok ya. Nah, sebelumnya Ibu ingin tanya, kalian dari teman-teman sudah tahu belum apa itu bimbingan kelompok? Pernah dengar tapi belum tahu Ibu apa itu artinya. Oh, yang teman-teman yang lain? Bimbingan kelompok itu? Belum, Bu. Belum, Bu. Terlalu. Oke, Ibu jelaskan ya. Bimbingan kelompok ialah usaha yang dilakukan untuk membantu individu menyelesaikan masalah kesulitan pada diri konseli dan pencegahan masalah guna memperoleh informasi dan membantu konseli dalam menyusun rencana atau mengambil keputusan yang tepat. Jadi pada hari ini kita akan berdiskusi. Sebelumnya Ibu ingin menjelaskan juga apa tujuan dari bimbingan kelompok ini dan asas-asas apa saja yang akan ada pada kegiatan hari ini. Jadi tujuannya bimbingan kelompok yaitu untuk membantu mengatasi permasalahan yang dialami anggota kelompok serta menunjang perkembangan anggota kelompok. Selain itu, tujuan ini juga kalian semua memahami bagaimana informasi yang saya sampaikan ini ke depan dan apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan seperti itu. Terus selanjutnya di dalam bimbingan kelompok ada asas-asas yang digunakan. Kalian sudah tahu asas apa yang digunakan di dalam bimbingan kelompok? Yang pasti asas kerahasiaan, Bu. Ya. Asas kerahasiaan. Selanjutnya asas apa lagi yang kalian ketahui selain asas kerahasiaan? Keterbukaan, Bu. Ya.
Terus, Kesukarelaan, Bu. ya tepat. Asas kesukarelaan, asas keterbukaan, dan asas kerahasiaan. Ada yang tahu asas kesukarelaan itu apa? Sukarela tanpa sebuah paksaan. Kita sukarela untuk memberikan informasi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Begitu, Ibu? Iya, betul sekali. Kesukarelaan adalah asas yang mendaki apa yang menjadi kesukarelaan teman-teman untuk bergabung di dalam bimbingan kelompok ini. Selanjutnya, untuk asas keterbukaan. Untuk teman-teman yang lain, Mungkin kita lebih terbuka, kayak misal apa sih, kita ada masalah apa, mungkin lebih terbuka ngebukain masalahnya kayak gitu ya, Bu. ya bisa. Asas keterbukaan adalah asas yang mengkehendaki agar teman-teman yang menjadi sasaran layanan kegiatan bersikap terbuka dan tidak berpura-pura, baik dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun dalam menerima berbagai informasi dari materi dari luar yang berguna bagi pengembangan diri teman-teman semua. Dan yang terakhir itu ada asas kerahasiaan. Teman-teman ada yang tahu itu asas kerahasiaan apa? Itu, Bu, segala sesuatu yang dibahas dalam konseling tersebut bersifat rahasia, Bu. Ya, tepat. Asas yang lengkap data dan keterangan yang teman-teman beritahukan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Oke. Nah, sebelum kita lanjut nih, Ibu mau minta tolong kepada teman-teman semua untuk memperkenalkan diri teman-teman satu persatu dengan menyebutkan nama dan hobinya apa ya, nama lengkap dan hobinya apa. Di sini teman-teman bisa menyebutkan siapa yang ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Bu. Oke, nanti teman-teman bisa sapa ya teman-teman yang lainnya. Baik, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Halo Kak Dewi. Perkenalkan, nama saya Dewi Marhama, hobi saya memasak. Salam kenal semuanya. Halo, Kak Dewi. Salam kenal, Kak Dewi. Nah, Selanjutnya, Saya Bu. oke, silakan. Assalamualaikum. Selanjutnya boleh. Saya, Bu. Nama saya Silakan. Arti Isnaini. Hobi saya membaca. Terima kasih. Halo. Eh, Bu, sampai Halo, Bu. ya Bu. selanjutnya, saya, Bu. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nancy. Hobi saya jalan-jalan. Terima kasih. oh, hobinya Halo, Mbak jalan-jalan. Nancy. Iya. Halo, Nengsi. Oke, boleh yang lain? Saya Bu. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Syamdoni. Waalaikumsalam. Hobi koleksi Bu. Koleksi Oh, barang. koleksi apa itu? Filateli juga suka. Oke. Selanjutnya yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Hayun. Hobi saya hiking. Salam kenal semua.
Salam Oke, kenal Mbak salam kenal Hayu. Mbak Hayu. Selanjutnya, Saya Bu. iya silakan. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Pagi. Yusrita Nur Abidah. Hobi saya Hobinya apa? masak, Bu. Oh, memasak. Oh, berarti Mbak calon Yusrita ya. Masakannya enak dia, Bu. luar biasa memasak hobinya. Ada lagi yang belum? Saya Ibu. Ya, silakan. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, Pagi. nama saya Tiara Wulansari, panggilannya Tiara. Hobi saya, kalau Kak Yusrita itu memasak, kalau saya bagian hobinya menyicipinya, Bu. Oh, hobinya makan gitu ya. Oke, ada yang belum untuk memperkenalkan diri? Iya, Bu. Oh ya, silakan. Siapa dulu nih? Semuanya, kenalin aku Sofia Novanda. Hobinya belanja, Bu. Belanja. Hobinya belanja berarti juga harus pintar nyari pendapatannya ya. Pasti, Bu. Oke, selanjutnya yang belum. Saya Ibu. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lina, biasa dipanggil Velin. Hobi saya membaca novel. Terima kasih, salam kenal semuanya. Salam kenal. Salam kenal Mbak. Yang belum, Bu. Oh iya, silakan. Halo teman-teman semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rama Jati Santoso. Hobi saya membaca buku. Kayaknya masih bangun tidur ini, Mas Iya, Rama. Bu, Lemes habis baca banget buku, suaranya. Bu. Habis baca buku. Oh, habis baca buku. Ngantuk dia ya, Bu. Oke. Iya. Lanjut yang lain. Yang belum? Oke, Adakah? saya Bu. Ya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ega Fauziah, panggilannya Ega. Kemudian hobi saya nonton drakor, Bu. Terima kasih. Nonton drakor. Ya, salam kenal Ega. Sudah Bu. semua ya? Sudah ada yang belum? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Dita Triatnasari, biasa dipanggil Dita. Hobi saya mendengarkan musik. Oke, mendengarkan musik. Yang lain sudah? Saya Bu. Perkenalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya warahmatullahi wabarakatuh. Hobi saya membaca, jalan-jalan, dan makan kulineran. Oh, gitu. Banyak ya, Bu. Banyak. Oke. Yang belum? 25. Sudah semua ya? Sudah, Bu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah memperkenalkan dirinya. Nah, sekarang di sini kita sudah sama-sama saling mengenal ya antara teman yang satu dengan temannya yang lain. Nah, di sini Ibu juga ingin memperkenalkan diri Ibu terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Cynthia Ayuandini. Kalian bisa panggil Ibu dengan Ibu Cynthia. Oke, sekarang Ibu ingin tanya ke kalian. Kalian adalah mahasiswa semester berapa saat ini? 5, Bu. 5, Bu. Semester 5. Oke, Ibu pengen tanya nih dari kalian. Kalian sudah tahu belum sih tentang tipe gaya belajar kalian seperti apa saat ini? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Sudah, Bu. Belum, Bu. Udah, Bu. Nah, ada yang sudah, ada yang belum tahu ya.
Nah, kalau yang memang belum tahu semua, pas banget nih Ibu ingin memberikan informasi kepada teman-teman semua mengenai tipe gaya belajar dan tips belajar sesuai dengan gaya belajar kalian. Kalian sudah siap belum menerima informasi yang Ibu berikan untuk kalian semua? Sudah, Bu. Siap, Bu. Siap, Ibu. Oke, baik teman-teman semua. Ibu akan menjelaskan mengenai tipe gaya belajar. Apa aja sih tipe gaya belajar itu? Nah, yang pertama, kalian sudah tahu belum apa tipe gaya belajar apa aja yang ada? Yang saya tahu visual, Bu. Audio. Nah, yang lain? Ada visual, auditori, sama kinestetik, Ibu. Ya, tepat sekali. Nah, ada tipe yang pertama yaitu tipe gaya belajar auditori. Apa itu auditori? Mendengarkan, Ibu. Mendengarkan. Ya, dengan cara mendengar ya, lebih memahami materi apabila mendengarkan penjelasan dari seorang guru kepada daripada harus membaca materi atau menonton video seorang diri. Nah, kalian tahu nggak ciri-ciri dari tipe gaya belajar auditori ini? Apa aja, Bu? Mudah terganggu oleh keributan. Ya, ada lagi? Suka berbicara, Bu. Suka berbicara. Ya, yang lain? Lebih banyak mendengar, Bu. Ya, lebih banyak mendengar. Di sini ada ciri-cirinya ya. Yang pertama itu ciri-cirinya suka membaca sambil bersuara, menyukai musik di mana saja dan kapan saja, mendengarkan musik, lebih pasif dalam berbicara, lebih suka berkomunikasi melalui telepon, dan selanjutnya lebih bola matanya bergerak dan ke kanan dan ke kiri saat berpikir. Tuh tipe ciri-ciri seorang auditori. Nah, selanjutnya yang kedua itu ada tipe gaya belajar kinestetik. Nah, teman-teman sudah tahu apa tadi yang dibilang kinestetik itu apa? Ada yang tahu? Senang belajar dengan metode praktek, Bu. Gerakan, Bu. Aktivitasnya dengan cara bergerak. Iya, Bu, banyak pergerakan, Bu. Ya, Bu, kayak sambil berjalan kayak gitu. Ya, tepat ya. Lebih kata kuncinya adalah gerakan. Jadi, seorang tipe gaya belajar kinestetik itu adalah gerakan merasa tidak bisa menerima materi dengan sekedar membaca atau sekedar mendengarkan, karena harus mempraktekkan langsung. Karena cara belajar tipe ini adalah melalui pengalaman. Nah, kalian sudah tahu bagaimana ciri-cirinya itu untuk ciri-ciri kinestetik. Suka mencoba-coba, Ibu. Tubuh, Bu. Ya, selanjutnya yang lain. Berbicara dengan perlahan. Ya, bisa bicara dengan perlahan. Menyukai aktivitas fisik. Ya. Terus selain itu? Tulisan tangannya jelek, Bu. Oke. Ya, jadi ada ciri-cirinya ya. Ciri-cirinya yaitu satu, seorang tipe gaya belajar kinestetik ini ciri-cirinya satu, suka berolahraga dan rajin menjalankan serta tidak bisa diam. Nih, yang tidak bisa diam nih bisa masuk ke tipe gaya belajar kinestetik. Nah, terus lebih suka mencoba-coba. Yang ketiga, tulisannya kurang bagus ya. Tadi tepat kata teman-teman bilang, tulisannya kurang bagus atau sulit untuk dibaca. Terus pandai meniru mimik wajah orang lain. Nah, itu termasuk ciri-ciri ke dalam tipe gaya belajar kinestetik. Terus tempo bicaranya lambat, lebih mudah mengatakan apa yang dipikirkan.
Tuh, itu adalah ciri-ciri tipe gaya belajar kinestetik. Nah, sampai di sini untuk auditori dan kinestetik, ada yang ingin teman-teman tanyakan? Kalau kinestetik itu cenderung mengganggu teman yang lain nggak Bu? Maksudnya kalau di situ ada auditori, terus dia gerak-gerak atau bikin gerakan gitu gimana Bu? Maksudnya kita memberikan pengertian kepada dia. Coba teman-teman bisa menjawab pertanyaan dari teman kita, Pak Zamroni. Teman-teman yang lain? Mungkin bisa diulangi pertanyaannya. Ya, jadi memberikan pengertian kepada yang tipe kinestetik ini bahwa dia kan suka aktif ya, tapi mungkin di kelas itu ada juga yang auditori yang konsentrasinya gampang terganggu. Nah, itu kita menyiasatinya itu bagaimana? Jadi biar anaknya bisa diem gitu. Jadi sama-sama belajar, tapi mereka bisa menerima dengan caranya mereka sendiri gitu. Yang kinestetik bisa mengikuti, yang auditori bisa mengikuti. Kalau menurut saya sih paling balik lagi ke gurunya di kelas ya. Maksudnya dia bisa nggak menyajikan pembelajaran yang di situ ada untuk anak yang auditori atau untuk anak yang visual ataupun keduanya dan kinestetik. Kalau misalnya gurunya bisa menyajikan hal itu, otomatis kita yang nggak perlu ngasih pengertian juga kan ke anaknya. Otomatis anaknya udah bisa langsung memahami materi yang disampaikan gurunya. Mungkin menambahkan juga kalau yang kinestetik itu biasanya untuk praktikum. Biasanya kalau kami di sekolah itu kalau banyaknya anak-anak praktikum dia biasanya larinya ke kinestetik dan auditori itu mendengarkan. Jadi anak-anak yang seperti ini kami biarkan kadang-kadang di kelas karena memang dengan tipe yang berbeda-beda seperti ini biasanya tidak akan sama gitu. Dalam artian ada satu kelas pasti ada kinestetik, ada auditori, ada visual. Nah, biasanya kami menyampaikan dominan dari guru akan menyampaikan kelas ini dominannya adalah dominan kinestetik atau dominan auditori. Biasanya sudah dibikin pemetaan dari awal pada waktu masuk gitu. Jadi sebenarnya tidak akan mengganggu di mana guru bisa dengan pembelajarannya, dengan media pembelajaran yang mungkin banyak dipakai adalah sekarang, itu tidak akan mengganggu dengan anak yang kinestetik dan auditori akan sama-sama diterima oleh mereka pada waktu pembelajarannya. Jadi siasat gurunya sendiri tadi seperti Mbak Ega. Dan di kami pun dilakukan hal yang sama karena praktikum, kalau pelajaran IPA itu kan ada praktikumnya. Ini biasa membantu anak-anak yang kinestetik untuk melakukan itu. Jadi kita mendorong mereka untuk melakukan uji coba karena mereka biasanya mencoba-coba sesuatu yang mereka pelajari. Mungkin itu. Oke, terima kasih Bu Artik untuk penjelasannya. Bagaimana teman-teman yang lain? Ini kita membahas untuk auditori dan kinestetik dulu ya. Satu lagi boleh nggak Bu nanya? Oh ya. Apakah semua guru sudah paham tentang tipe-tipe anak ini? Maksudnya kan kadang-kadang masih ada aja guru yang menganggap bahwa yang dalam tanda kutip aktif atau petakilan itu kayak anak yang nggak memperhatikan, akhirnya diomelin dan menganggap bahwa anak yang diam yang memperhatikan itulah anak yang nurut, yang baik dan lain-lain. Jadi mungkin masih ada aja ya, maksudnya yang entah itu guru yang sudah sepuh atau gimana kita nggak tahu, tapi itu gimana Bu kalau yang seperti itu? Kita jadi masalahnya di gurunya bukan di anaknya.
Masalahnya di guru ya, karena kurang pemahaman gurunya gitu ya. Coba teman-teman yang lain yang ingin menambahkan atau ingin kita sharing-sharing semua di sini untuk pertanyaan dari Pak Zamroni. Silakan, saya juga menambahkan dulu Pak Zamroni. Tuntutan kurikulum merdeka sekarang ini menuntut kita untuk seorang guru harus memahami semua gaya belajar. Salah satu awal dari asesmen yang dilakukan oleh guru, sebenarnya guru awal, guru mapel, guru mata pelajaran itu sebenarnya sekarang asesmennya kayak guru BK, mengasesmen semua, ya itu salah satunya adalah gaya belajar, tipe gaya belajar tiap kelas. Itu wajib dipahami oleh seluruh guru mata pelajaran, karena itu akan menjadikan konsep mereka pada waktu memberikan materi pembelajaran di kelas, itu harus benar-benar mengkolaborasikan semua bentuk pembelajaran bagi siswa dengan tipe-tipe belajar tadi. Jadi kalau guru mengatakan guru tidak memahami, sekarang guru diwajibkan harus memahami itu. Karena bentuknya asesmen yang sekarang itu harus menginginkan semua bentuknya itu, makanya Merdeka Belajar itu memanjangkan materi akan dipanjangkan, tidak dipersempit tapi panjang, tapi bukan bentuknya adalah hafalan, tapi memahami itu. Jadi siswa harus memahami, tidak dihafalkan. Mungkin itu. Jadi sekarang menuntut seorang guru untuk lebih jadi guru pembelajar yang harus memahami benar-benar bagaimana tipe gaya belajar siswa-siswa tersebut. Itu yang mungkin teman-teman bisa diskusikan yang lain. Saya juga akan kita diskusikan di sini bentuk-bentuk belajar tadi yang memang kunci dari pembelajaran di kelas, suksesnya belajar adalah kita bisa mengenal tipe-tipe gaya belajar siswa tadi. Mungkin itu Pak Zamroni. Terima kasih Bu Artik. Terima kasih untuk Bu Artik, sudah dijawab ya. Jadi itu tipe gaya belajar. Oke. Ayo, ada yang lain yang ingin menambahkan? Kalau menurut saya seperti yang Bu Artik bilang ya, semua guru sih seharusnya terus belajar menggali tipe-tipe belajar murid-muridnya itu seperti apa. Cuma memang kalau pada prakteknya di lapangan, ketika di kelas besar dengan jumlah siswa puluhan, itu memang kita harus mengkombinasikan semua tipe-tipe itu, walaupun tidak bisa secara spesifik ya, bahwa ini untuk mengakomodir. Jadi memang tidak mungkin bisa dalam setiap sesi pembelajaran tipe si kinestetik ini terakomodir. Hari ini kita melakukan metode untuk si anak kinestetik, besok kinestetik juga, ini kinestetik. Tidak, pasti kan harus berganti-ganti. Terus sekali waktu kita pakai metode yang sesuai, mungkin lebih cocok untuk anak kinestetik, besok mungkin lebih cocok untuk anak auditori, supaya bisa terakomodir semua. Nah, terkait dengan pertanyaan Mas Zamroni yang tadi, kalau anak yang nggak diam itu dianggap tidak memperhatikan, dianggap tidak belajar, itu mungkin perlu dikaitkan juga dengan ini muridnya anak usia berapa dulu. Jadi karena treatment di kelas untuk tiap tahap perkembangan usia itu kan pastinya berbeda ya. Ketika kita berhadapan dengan siswa anak TK, anak SD kelas rendah, dan anak SD kelas tinggi, anak SMP dan anak SMA itu pasti berbeda-beda. Nah, kalau misalnya anak SD kelas rendah atau anak TK, dia masih banyak bergerak, ya pastinya gurunya tidak akan dengan semudah itu mengklaim bahwa mereka tidak memperhatikan, mereka tidak bisa tidak memperhatikan pelajaran, gitu kan? Walaupun karena di usia segitu mau tipe belajar seperti apa ya, memang masih ada gerak-gerak fisik yang menyertai mereka di kelas, lebih banyak bergerak. Sebaliknya juga kalau anaknya sudah SMP dan itu konteksnya berada di dalam kelas yang formal, itu ya juga tidak mungkin diikuti si kinestetika itu terus-menerus, bahwa dia di dalam kelas kayak anak SD muter-muter, kayak kita kayak anak TK, walaupun dia kinestetik, tentu saja kita tidak bisa terus-terusan memaklumi juga kalau menurut saya, sebab tuntutan terhadap tahap usia anak SMP dan SMA itu pasti sudah berbeda. Mereka sudah mulai harus belajar untuk bisa beradaptasi dengan tuntutan lingkungan sosial di sekitarnya.
gitu. Walaupun itu mungkin tidak sesuai dengan kondisi dirinya ya, dengan idealnya kondisi dia. Tapi kan sudah harus mulai, karena ini kan udah mulai persiapan karir yang lebih serius nih ya untuk masa depan mereka. Ketika mereka dewasa, lulus dari sekolah, kan tidak mungkin lingkungan itu terus mengikuti kondisi mereka. Harus anaknya yang harus kita sebagai manusianya yang bisa beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita. Nah, itu juga mulai anak-anak yang kalau misalnya muridnya udah SMP, SMA, nggak ada salahnya selain gurunya yang memahami tipe-tipe belajar anak, melakukan assessment secara pribadi gitu ya untuk diri sendiri. Oh, si A ini tipenya begini, si B ini tipenya begini, kan semua guru pasti melakukan itu ya. Nggak ada salahnya juga kalau anaknya mungkin sudah usia remaja, kita juga share informasi tentang tipe-tipe gaya belajar ini kepada siswanya itu juga, sehingga mereka juga memahami, oh tipe belajar saya tuh yang seperti apa sih, sehingga mereka juga bisa menyiasati seandainya tidak mungkin setiap pertemuan gaya belajar mereka akan terakomodir oleh si guru. Misalnya kayak gitu. Kayak IPA tadi, oke, yang kinestetik dilakukan praktek di lab, seperti Bu Artik cerita. Itu betul, tapi kan mungkin tidak setiap pertemuan pelajaran IPA itu akan melakukan praktek di lab. Pasti ada bagian menghafalnya juga gitu, walaupun tidak 100% menghafal. Misalnya ada bagian-bagian yang auditori. Jadi mereka juga bisa mentoleransi ketika suatu ketika gurunya itu melakukan metode pembelajaran untuk mengakomodir gaya-gaya belajar teman-temannya yang lain yang mungkin berbeda dengan mereka. Jadi mereka bisa menyiasati diri sendiri juga di rumah, kayak gimana sih aku harus belajarnya seperti apa supaya bisa lebih memahami materi seandainya pada saat itu pembelajaran yang dilakukan di sekolah sedang tidak mengakomodir kebutuhan gaya belajar mereka. Misalnya kayak gitu. Kayak kalau misalnya si murid udah tahu, oh gue nih auditori ternyata, sedangkan tadi tugasnya lagi disuruhnya merangkum. Merangkum itu kan mungkin lebih sesuai untuk anak kinestetik karena dia harus melakukan gerakan menulis kan untuk menerima pelajaran. Itu mungkin merangkum itu nggak sesuai mungkin dengan anak auditori. Ya mungkin dia bisa menyiasati di rumah nanti, oh kalau gitu aku merangkumnya pakai voice nih, aku baca, terus nanti aku rekam, nanti aku dengerin lagi pakai ini rekamannya di HP pakai headset. Misalnya kayak gitu. Jadi dia bisa menyiasati kondisi dirinya sendiri juga. Itu sih. Oke. Bagus banget ya jawaban dari Bu Puri dan Bu Artik untuk tipe gaya belajar auditori dan kinestetik ini. Ya, kita belum masuk ke tipe gaya belajar yang satunya lagi ya. Ini sudah pada paham ya apa itu kinestetik dan auditori ini. Berarti sekarang untuk tipe 2 ini siapa yang tahu nih tipe gaya belajar saya auditori atau kinestetik? Sudah ada yang kebuka belum nih? Oh iya, saya tipe belajarnya seperti ini loh gitu. Untuk teman-teman yang lain, ada nggak yang di sini? Oh saya Bu tipe belajarnya auditori. Oh saya Bu kinestetik Bu. Kalau saya lebih suka banyak gerakan untuk belajar. Ya. Kayaknya belum bisa auditori. Oh Pak Zambroni auditori ya. Kalau saya bingung sih Bu. Kadang lebih ke auditori, kadang lebih ke kinestik ya. Kinestetik. Iya, jadi kayak nggak yang saklek di mana gitu. Sekiranya. Tapi ada nggak begitu ya? Maksudnya di antara dua itu? Pasti ada kita kan, oh saya tuh lebih sukanya mendengarkan tapi sambil banyak gerak, sambil melakukan banyak aktivitas. Itu pasti ada aja tipe gaya belajar beberapa menjadi satu di dalam diri kita pribadi masing-masing. Ada yang lain, ada yang ingin diskusi lagi mengenai tipe gaya belajar ini, yang 2 ini,
Atau mau kita next lanjut untuk tipe gaya belajar yang lainnya? Lanjut, Bu. Oke, kita lanjut. Nah, teman-teman udah tahu belum yang satu lagi ini apa? Tipe gaya belajar apa? Yang tadi sudah auditori, kinestetik, dan yang terakhir ini visual. Visual, Bu. Ya, tentu sudah pada tahu semua ya, visual. Bisa ada yang bisa menjelaskan bagaimana tipe gaya belajar visual ini? Dia berfokus pada penglihatan, Bu. Membacanya cepat dan tekun, Bu. Dan juga objek seperti gambar, tulisan. Ada lagi untuk tipe gaya belajar visual ini? Dia lebih mudah memahami atau mengingat pelajarannya. Ya, tipe gaya belajar visual ini kata kuncinya adalah melihat. Ya, jadi lebih paham jika membaca materi sendiri daripada dijelaskan oleh orang lain agar tidak cepat lupa. Nah, di sini tipe gaya belajar visual ini juga mempunyai ciri-cirinya. Teman-teman mungkin adakah yang tahu ciri-cirinya tipe gaya belajar visual ini? Rapi dan teratur. Ya. Suka membaca buku, Bu. Ya, suka membaca buku, benar. Lebih mudah mengingat, Bu, dengan cara melihat karena visual. Ya. Teliti, Bu. Teman-teman yang lain? Berbicaranya cepat. Ya, berbicaranya cepat. Jadi, ciri-cirinya dari tipe gaya visual ini yaitu pertama, biasanya lebih suka berkomunikasi secara tertulis, chat ataupun surat. Terus kedua itu cenderung berpenampilan sangat rapi. Itu dari penampilan pun juga bisa ya dilihat nih tipe ini anak tipenya seperti apa. Terus biasanya memiliki tulisan yang lebih rapi atau bagus, cenderung menyukai lukisan, suka membaca buku, berbicara cepat yang tadi disampaikan oleh teman kalian, berbicara cepat. Itu adalah tipe ciri-ciri tipe gaya belajar visual. Nah, dari yang Ibu berikan informasi kepada kalian mengenai tadi tipe gaya belajar, sekarang sudah ada nih 3 tipe gaya belajar. Kalian termaksud tipe gaya belajar yang seperti apa nih? Coba Nengsi bisa dari ciri-ciri yang sudah Ibu bacakan, ada tidak ciri-ciri tersebut yang ada di diri kamu? Ibu mau tanya sama Nengsi. Boleh, kenapa Bu? Ya, ciri-cirinya yang tadi Ibu bacakan tuh, ciri-cirinya ada 3 tipe gaya belajar. Nah, kamu termasuk yang mana, Nengsi? Kalau aku sih berpenampilan rapi itu masuk ke ini sih Bu, lebih ke visual. Oh, lebih ke visual. Berarti lebih melihat ya. Iya, Bu. Melihat tulisan-tulisan. Oke. Yang lain? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau saya lebih ke tipe gaya belajar yang auditori, Bu. Selain saya bisa belajar sambil mendengarkan musik, kadang-kadang kalau saya belajar materinya masuk, Bu. Nanti saya gimana ya maksudnya? Saat saya mendengarkan musik, justru materi yang saya pelajari masuk, Bu, di pikiran saya seperti itu. Ya. Nah, tapi Bu, kadang juga saya juga kayak gitu, Bu. Jadi kadang yang ke visual, tapi kadang juga ke auditori. Itu gimana, Bu?
Oke, kadang ke visual, kadang teori kan tadi sudah disampaikan ya. Kita pribadi masing-masing juga pasti ada kekurangannya kita, ada kelebihannya di diri kita. Nah, mungkin ya kelebihannya yaitu mempunyai dua tipe gaya belajar yang berbeda, seperti itu. Nah, sekarang dari tiga tipe gaya belajar ini ada yang ingin ditanyakan lagi atau ada yang mempunyai pengalaman agar kita bisa sharing-sharing di sini? Ibu, saya mau tanya, Bu. Halo, Ibu, terdengar suara saya, Bu? Ya. Nah, Ibu, saya kadang ketiga-tiganya itu masuk, Bu. Makanya kadang saya juga bingung, sampai sekarang juga saya bingung. Kayak ini tipe belajarnya yang auditori atau yang kinestetik atau visual yang tadi. Karena kadang di kondisi-kondisi tertentu, kayak misalnya saya lagi pengen belajar tenang, ya saya bisa mendengarkan musik sambil belajar, Bu. Tapi kadang juga saya belajarnya itu pengennya yang kayak lebih ke praktikum. Dan saya juga senang dengan belajar secara visual. Tapi ada kondisi yang memang kadang saya lagi nggak mau melakukan pembelajaran itu gitu, Bu. Itu kalau kayak gitu gimana ya, Bu? Apakah memang itu tergantung dari mood saya aja atau memang sayanya masih belum bisa menentukan teknik belajar? Kalau menurut Ibu dan teman-teman bagaimana solusi itu? Teman-teman, ada yang mau menjawab bagaimana cara solusinya untuk teman kita? Ada yang bisa membantu? Mungkin bisa diperjelas sekali, Bu. Kayaknya tadi kalau di saya, nggak tahu di teman-teman yang lain gimana. Kalau di saya kayak agak nggak terlalu terdengar tadi suaranya. Kurang jelas. Halo Ibu, apakah sudah terdengar kawan-kawan? Suaranya jauh, Pak. Suaranya jauh. Sebentar. Ya, makanya nanti Ibu perlu bisa mau lagi kuliah dulu. Iya, bentar. Lebih jelas. Coba pusing. Maskernya dibuka kali, Kak. Barangkali. Oh iya, mohon maaf. Mohon maaf, soalnya lagi di luar juga, Bu. Mohon maaf. Iya, benar. Udah terdengar belum, Bu? Lebih jelas nih sekarang. Oke, mohon maaf teman-teman semuanya. Ya, kalau dari ketiga ciri-ciri yang udah dijelaskan sama Ibu dan teman-teman yang kadang jadi Ibu dan teman-teman, kadang saya itu tipe gaya belajarnya itu yang tadi itu Ibu yang pertama. Saya harus belajar itu sambil mendengarkan musik biar bisa masuk. Terus terkadang juga saya itu lebih suka yang praktikum. Dan di kondisi lain pun kadang saya lebih suka yang visual gitu. Bosen kayak gitu. Dengan pembelajaran yang seperti kayak diberikan materi terus kita kerjakan sendiri gitu. Jadi lebih ke yang visual seperti itu. Kalau kayak gitu, apakah memang dari diri saya yang lagi nggak bagus untuk belajar atau memang ada gaya untuk belajar yang lain sih, Bu? Terus solusinya gimana? Silakan Bu Puri, Mas Rama, Mbak Yusrita, Bu Arti, siapa yang ingin dan teman-teman yang lain yang ingin membantu permasalahan teman kita. Sebenarnya sih mirip-mirip juga ya Bu sama saya ya. Yang kayak tadi saya bilang, kadang saya kinestetik, kadang saya auditorium tadi apa ya? Auditori. Iya, auditori, kadang juga saya visual, cuman ya balik lagi
buat saya sih gimana yang buat saya nyaman aja. Dan sekiranya gimana moodnya saya belajar aja sih Bu. Yang penting saya masih belajar. Ininya. Berarti kalau kayak gitu Bu, mohon maaf, berarti kalau kayak gitu gaya belajar saya gak jelas ya Bu? Oke, nanti akan Ibu berikan tips untuk kalian. Baik Bu, agar kalian lebih paham banget nih apa nih tipe gaya belajar kalian yang cocok benar-benar. Baik Bu, terima kasih. Oke. Nah, dipikir-pikir rata-rata kalau untuk gaya belajar sama ya Bu, kayak gitu, kayak nggak selalu condong ke visual atau auditor itu, terus satu lagi apa tuh Bu tadi yang satu lagi? Kinestetik. Ya kinestetik selalu satu arah gitu Bu, ada aja gitu kita ya, nanti hari ini berada di sini, ya, hari ini berada di sini gitu sesuai ya, yang tadi seperti dibilang Mas Rama ya, senyamannya kita, seenaknya kita untuk bisa belajar sesuai dengan tipe gaya belajar kita masing-masing. Nah, di sini juga tadi semua teman-teman sudah memberikan penjelasan ya mengenai tipe gaya belajar seperti apa sih yang ada pada diri kalian. Nah, sekarang Ibu juga punya tips belajar nih yang efektif untuk tipe-tipe belajar tersebut. Ada tips belajarnya nih untuk kalian yang sudah paham, oh saya ke auditori, apa saja sih untuk tipe gaya belajar auditori ini? Yaitu yang pertama, bawalah perekam suara saat belajar. Terus yang kedua, belajar dengan cara tanya jawab atau presentasi ala guru dan murid. Terus yang ketiga, lakukanlah apa yang ingin kamu ingat. Yang keempat, menghafal dengan suara yang keras. Nah, ini biasanya kita nih ujian nih menghafal nih, ada yang suaranya menghafalnya di dalam hati, ada yang suaranya keras. Nih, untuk yang suaranya keras ini bisa ke tipe gaya belajar auditori. Terus sampai di sini, nah itu tadi Ibu sudah bacakan ya tips belajar yang efektif untuk tipe belajar auditori. Di sini teman-teman sudah mengerti dan nanti bisa dicoba ya untuk tips belajar yang efektif tipe gaya belajar auditori ini. Terus selanjutnya yaitu ada tips belajar yang efektif untuk teman-teman pelajari, yaitu kinestetik. Apa aja sih tips belajar yang efektif itu untuk tipe gaya belajar kinestetik ini? Yang pertama, cari tahu manfaat dari ilmu yang kamu pelajari. Ya, yang kedua, memperbanyak frekuensi atau break atau lakukan aktivitas ringan saat belajar. Yang ketiga, mendengarkan sambil menulis. Nah, mungkin teman-teman yang punya tipe gaya belajar seperti ini bisa dipraktekkan. Ibu memberikan penjelasan, teman-teman bisa mencatatnya. Itu adalah tipe gaya kinestetik. Dan yang keempat, menulis di udara saat mengingat sesuatu. Gini, hewan pemakan tumbuhan itu apa ya? Herbivora. Oh, berarti kalian bisa sambil membayangkan herbivora seperti itu tuh bisa diingat-ingat gitu sambil mengingat sesuatu. Nah, terus di situ ada tipe gaya belajar yang terakhir yaitu visual. Yang pertama itu memberikan buku yang banyak berilustrasi warna, karena visual ini yaitu melihat, ya kan? Jadi dia lebih banyak buku yang banyak berilustrasi dan berwarna. Yang kedua, menandai dengan warna pada bagian yang penting, seperti digarisbawahi atau di stabilo pada bagian yang penting di buku catatan. Itu bisa. Terus hindari polusi visual.
tuangkan ide secara tertulis dengan rapi. Nah, kalau kalian punya ide, bisa nih, jangan lupa untuk ditulis. Nah, terus yang terakhir itu belajar menggunakan mind mapping. Kalian pasti sudah mengetahui mind mapping itu apa. Rangkuman materi yang disertai dengan gambar agar tipe gaya belajar visual ini mudah untuk memahami pelajaran yang cepat. Tuh, dibuat mind mapping-nya. Nah, ya, itu tadi adalah tips belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar visual. Oke, itu tadi penjelasan dari Ibu mengenai tips belajar yang efektif untuk tipe gaya belajar auditori, kinestetik, dan visual. Nah, sampai di sini teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau sudah paham tentang tipe gaya belajar ini? Mau tanya, Bu. Bagaimana kita bisa yakin dengan gaya belajar kita masing-masing? Apakah hanya dengan menduga-duga, karena kita paham dengan ini, jadi saya itu misalnya auditori gitu, atau misalnya karena saya banyak gerak, berarti saya kinestetik. Apakah hanya dengan menduga-duga seperti itu kita bisa langsung tahu kalau kita tuh gaya belajarnya itu, ataukah ada hal lain yang bisa menentukan kalau kita tuh gaya belajarnya apa? Karena kan gaya belajar ini tuh berpengaruh ke ke pemahaman kita dalam memahami suatu materi gitu loh, Bu. Ya, di sini tentunya kita ya kan lebih tahu diri kita sendiri masing-masing. Jadi ya memang tidak semuanya harus satu-satu gitu. Oh, kita visual aja, tidak seperti itu. Jadi kita bisa kombinasi dalam belajar. Jadi apa yang ada di visual, ada di kinestetik bisa kita kombinasikan agar tip belajar kita juga semakin terarah. Mau belajar seperti apa nih kita gitu. Oh, saya lagi pingin dengerin musik sambil belajar. Oh, saya masih bisa buat mapping lah agar saya lebih paham lagi dalam belajar. Atau yang lain, bagaimana pendapatnya? Ada yang ingin lebih menjelaskan lagi apa yang disampaikan Kak Ega? Kalau menurut saya, sebenarnya kita punya dominasi diri kita sendiri. Kayak kita sudah paham, memang tidak menghafal. Kalau saya harap, kalau saya mengatakan saya tidak menghafal, tapi memahami. Karena kalau menghafal akan cepat hilang. Tapi kalau memahami itu bagaimana kita belajarnya. Contoh kalau kita belajar hitungan, statistik seandainya, ya berarti kita belajar kinestetik, di mana saya harus membaca dan melakukan sendiri. Tapi memang condongnya kami, kalau saya lihat sendiri, bukan dari ciri-ciri, kalau berbicara cepat termasuk saya di dalamnya. Tapi berpakaian rapi belum tentu saya. Tapi kalau saya memang merasa saya lebih condong ke visual. Karena dengan melihat saya jauh lebih enak untuk memahami sebuah akhirnya kita paham, karena akhirnya kita memahami mayoritas dari kita itu apa sih yang akhirnya kita lakukan. Kalau gerak-gerak kayaknya, kalau banyak gerak saya enggak gitu. Jadi dari situlah kita memahami bagaimana pembelajaran kita yang enak. Tadi makanya saya sampaikan, kalau tadi Mas Rama menyampaikan tergantung kitanya, ya memang kalau pas pembelajarannya sebutnya hitung-hitungan, ya nggak mungkin diucapkan terus, pasti dipahami dengan melakukan. Karena dengan melakukan kita akan memahami sebuah konsep dari sebuah pembelajaran kalau dia bentuknya adalah hitung-hitungan. Tapi kalau bacaan itu tidak menghafalkan, tapi memahami arah dari bacaan itu. Jadi bagaimana kita tahu apa yang akan dituju oleh suatu pembelajaran. Jadi ibaratnya mau auditori, kinestetik, itu balik lagi kita dominannya itu ketahuan oleh kita sendiri. Tidak mengira-ira, tapi kita dominan tahu diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kalau kita melakukan asesmen, ada asesmennya sendiri, kita bisa asesmen tiap kali kita mau melakukan. Karena saya coba untuk asesmen diri saya sendiri. Melakukan asesmen anak-anak aja. Pada waktu anak-anak melakukan asesmen tipe belajar apa, saya melakukan asesmen juga pada diri saya sendiri. Kadang kalau untuk matematika, saya akan melakukan asesmen kinestetik tiba-tibanya. Mungkin itu. Jadi senyamannya saya belajar, tapi saya tahu arah dari pembelajaran apa.
tidak menghafal tapi harus paham. Kalau hafal cepat luntur, kalau paham pasti tidak. Mungkin itu konsep yang saya gunakan. Mungkin itu, nambahin saja. Berarti simpulin itu gaya belajar itu dia ngaruh juga ya Bu untuk ke prestasi belajar buat kontribusinya gitu Bu. Ya kalau menurut saya iya, karena akhirnya dengan kita tahu belajar kita, saya akan memahami. Kalau contohnya belajar statistik, saya nggak bisa kalau tanpa nulis. Itu akan kelihatan banget. Kalau belajar statistik hitung-hitungan, saya hanya mengamandang, mengawang-awang itu, mengira-ira nggak akan bisa ngerti. Itu akhirnya kita paham, oh berarti harus nulis, ngetik. Karena ada kadang-kadang tulisan-tulisan yang kita lakukan itu pemahamannya berbeda. Dengan ada tulisan-tulisan tanda pintas yang kita paham, tapi orang lain nggak paham. Mungkin itu. Pada waktu dosen merangkan atau apapun, kadang-kadang menuliskan tanda-tanda yang kita pahami dengan tulisan-tulisan itu. Kalau saya, karena ada satu tujuan yang akan kita dapatkan, ada goals-nya nanti. Gitu. Jadi ada goals yang akan dapatkan dari sebuah pembelajaran. Kalau kita tahu tipe belajar kita ngerti, oh ya kalau matematika berarti saya harus begini. Kalau nanti pelajarannya yang hafalan berarti harus bentuknya adalah pemahaman begitu. Karena kalau hafalan mati itu akan cepat hilang. Tapi kalau hafalan itu akan merangkaikan sebuah rangkaian peristiwa. Mungkin kalau itu bisa digambarkan, kita bisa menuliskan begitu. Kalau saya ada goals-nya nanti itu, dan kita pasti akan paham dari diri kita sendiri. Itu Mbak, menurut saya, menurut teman-teman yang lainnya. Berarti ada tes khusus ya Bu untuk mengetahui ini ya. Namanya apa Bu Atik? Yang sudah Kalau dijalani. saya kadang ngikutin asesmen anak-anak Pak, ada di situ tes gaya belajar. Memang asesmennya ada. Asesmennya bisa bentuknya itu asesmen yang saya lakukan biasanya asesmen dengan anak-anak bentuknya tulisan Mas Pak Zamroni. Ada tulisan, kita nanti akan paling banyak apa? Itu asesmen itu ada. Bentuknya seperti instrumen aja. Itu ada. Yang saya lakukan biasanya saya ikut-ikutan gitu. Kalau pas anak-anak saya asesmen, kami juga ikut asesmen gitu. Ada Pak Zamroni. Oke Bu, makasih. Kalau di BK biasanya di awal pembelajaran biasanya kami mengirimkan itu untuk memahamkan ke guru mapel. Karena guru mapel biasanya nggak paham tuh anak-anak gitu. Jadi kalau ngasih mata pelajaran mapel biasanya langsung berblok gitu. Padahal sebelum mereka bikin media pembelajaran harus membuat serangkaian keseluruhan dari kinestetik, baik itu. Jadi memahamkan dulu ke anak-anak. Kalau saya masuk ke anak-anak, dia memahamkan bareng-bareng apa itu pembelajaran kinestetik dan semua sah-sah saja. Semua ada kelebihan kekurangannya. Dan saya menyampaikan itu adalah kelebihan kalian, kinestetik, auditori, visual, dan semua sah-sah saja untuk mereka miliki itu apa gaya belajar itu. Mungkin itu Pak. Oke. Terima kasih untuk sharingnya ilmu barunya untuk teman-teman semua dari Bu Atik dan Pak Zamroni ya. Ada lagi teman-teman yang ingin menambahkan diskusi kita pada pagi hari ini? Mungkin saya segi diskusi sama teman-teman kalau menghadapi siswa yang mungkin ini kan kita lagi diskusi nih. Ada siswa yang ternyata saya memiliki siswa yang ternyata dia memang punya kelebihan khusus gitu. Saya mungkin kalau kita share sama teman-teman kalau kita diskusi, ternyata anak ini, mohon maaf, memang dia salah satu punya kelebihan dibanding temannya. Dia adalah anak khusus di kami dan ternyata gaya belajarnya itu memang sangat unik sekali. Dia adalah kinestetik, tapi kinestetiknya lebih kalau dibilang dia bilang autis, ya. Bagaimana kalau kita dalam satu kelas ternyata ada satu siswa yang ibaratnya punya kekhususan tersendiri di mereka, atau anak ini punya ABK lah ibaratnya, ada berkebutuhan khusus. Apa yang kami lakukan biar mereka tidak mengganggu gitu, mamanya mengganggu teman-temannya jika saat pembelajaran di kelas. Mungkin kita bisa sharing. Sebenarnya sih ada yang lebih paham sih Bu perihal ini. Mungkin Bu Puri bisa bantu jawab. Kalau berkaitan dengan anak berkebutuhan khusus, menurut saya sih yang pertama, jadi sekolah-sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus itu
secara garis besar ada dua tipe sekolah. Sekolah yang pertama itu tipe yang memang mereka udah siap timnya. Di situ ada guru pendidikan luar biasa, ada psikolognya, ada pokoknya tim yang berkaitan dengan itu, sehingga mereka juga sudah bisa menyusun program pendidikan individu, FPI ya kalau nggak salah namanya. Jadi di mana setiap anak yang berkebutuhan khusus ini punya RPP atau RPL khusus untuk dia sendiri. Jadi kalau kita misalnya guru biasanya bikin RPP, RPL kan satu untuk berlaku untuk semua siswa, itu kan program pembelajarannya. Nah untuk anak kebutuhan khusus ini, kalau memang sekolahnya sudah siap perangkatnya, di situ ada shadow teacher, menyediakan guru pendidikan luar biasa, PLB, punya psikolog juga, atau bahkan sampai psikiater. Nah, itu biasanya untuk anak-anak berkebutuhan khusus, mereka membuatkan program sendiri yang RPL itu khusus berlaku untuk dia sendiri. Itu biasanya kerjasama antara shadow teacher dengan semua guru mata pelajaran. Itu kalau memang sekolah yang arahannya mereka memang menyiapkan sekolah untuk tempat sebagai menggali kemampuan siswa kebutuhan khusus ini. Menggali dan memaksimalkan kemampuan siswa kebutuhan khusus ini. Tapi ada juga sekolah yang menerima anak berkebutuhan khusus. Tapi tipenya yang kedua, yaitu mereka tipenya bukan menggali. Nah, sekolah ini biasanya belum ada perangkat untuk pembelajaran khusus ya, nggak punya guru pendidikan luar biasa, nggak punya shadow teacher, nggak punya psikolog sekolah. Seperti kayak kalau di Jakarta tuh semua sekolah negeri ya harus menerima, tidak boleh menolak guru siswa berkebutuhan khusus. Tapi arahannya, jadi penanganan terhadap siswa kebutuhan khusus ini tujuannya bukan untuk menggali dan memaksimalkan potensinya dia, tapi cuma untuk bagaimana supaya ini anak bisa bersosialisasi dengan baik, bisa mengikuti aturan-aturan dalam masyarakat, karena proyeksi ke depannya ketika dia dewasa nanti kan mereka akan menjadi bagian dari masyarakat, dari lingkungan masyarakat, di mana di lingkungan masyarakat itu akan ada norma-norma dan aturan-aturan yang harus bisa dia ikuti. Nah, mungkin norma dan lingkungan masyarakat yang memaklumi kondisi dia terus-menerus, kemudian kalau dia tidak bisa mengikuti hal itu, terus akan dimaklumi oleh masyarakat di sekitarnya, kan nggak mungkin gitu. Itu yang dilatih di sekolah, bagaimana dia bisa mengikuti peraturan yang ada di sekolah, mengikuti norma sebagai latihan kalau nanti dia terjun ke masyarakat. Nah, kalau kayak di sekolah negeri di Jakarta, kompensasi yang diberikan untuk anak kebutuhan khusus ini, mereka tidak ada kewajiban harus memenuhi KKM nilainya misalnya. Mau nilainya berapa aja itu dapat nilai kelas. Terus tidak ada tuntutan harus dapat nilai sekian. PR-nya adalah bagaimana guru-guru ini bisa mengarahkan dia untuk mengikuti peraturan yang ada di sekolah. Karena kadang-kadang anak-anak kebutuhan khusus ini cukup memahami bahwa mereka punya privilege itu. Oh, gue nggak ngerjain PR, gue nggak ikut ulangan, gue nggak KKM, nggak masalah, pasti tetap naik kelas, nggak mungkin nggak ada ancaman tidak naik kelas seperti teman-temannya yang lain misalnya. Itu kadang-kadang memanfaatkan kondisi itu. Udahlah, gue nggak usah ngerjain PR. Waktunya yang lainnya teman-temannya ulangan, gue di luar aja, kayak gitu-gitu. Nah, itu tantangannya gimana biar bisa mereka mengikuti kegiatan yang sama. Walaupun mereka tahu bahwa mereka nggak harus mencapai KKM. Arahannya seperti itu. Nah, hal ini mungkin yang harus sama-sama diketahui oleh orang tua dan sekolah. Jadi satu kata bahwa arahan penanganan ABK di sekolah ini tuh kesini loh masalah penggalian potensi, dan juga atau sekolah kita tidak mengarah ke penggalian dan memaksimalkan potensi anak kebutuhan khusus, tapi cuma untuk bagaimana mereka bisa beradaptasi dan bersosialisasi mengikuti aturan yang ada di masyarakat. Yang mana nih tipe sekolahnya? Itu yang harus dipahamkan, disepakati lebih dulu antara sekolah dan orang tua, sehingga ekspektasi orang tua dan sekolah ini nanti tidak berseberangan gitu, bisa sejalan ekspektasinya, sehingga gimana ya? Karena kebetulan kalau saya
punya siswa tunarungu waktu itu, kebetulan wali kelasnya saya, SD-nya dia itu berasal dari SD swasta yang bukan SLB tapi yang mengakomodir kebutuhan anak berkebutuhan khusus. Sehingga di SD-nya dulu dia ada kurikulum pribadi untuk dia sendiri, PPI, program pembelajaran individu, khusus untuk dia sendiri. Guru mata pelajaran bekerja sama dengan shadow teacher-nya. Ketika dia masuk sekolah negeri, kan itu tidak bisa berlaku. Kemudian ada hal-hal yang tidak bisa diakomodir. Orang tuanya sempat protes nih. Dulu di sekolahnya dia yang lama tuh begini, Bu, begini. Mungkin bisa jadi masukan untuk guru supaya diberlakukan hal yang sama. Nah, yang mana yang itu diberlakukan khusus untuk dia tidak mungkin bisa dipenuhi oleh sekolah negeri karena itu membutuhkan kerjasama dengan shadow teacher, juga dengan psikolog dan sebagainya. Jadi sehingga itu yang perlu Pak. Iya Bu, yang perlu dipahamkan, disepakati memang bahwa arahannya anak-anak berkebutuhan khusus ini oleh pemerintah Pemda DKI dileburkan ke dalam sekolah negeri yang tidak dilengkapi dengan guru pendidikan luar biasa dan sebagainya, hanya sebatas untuk supaya mereka bisa beradaptasi dengan aturan-aturan dan norma-norma yang ada di masyarakat di mana dia berada, lingkungan sosial di mana dia berada. Sedangkan untuk penggalian potensi itu ya kembali diserahkan kepada keluarga di rumah. Yang utama gitu. Jadi biar gurunya juga nggak sama-sama stres. Jadi guru di sekolah juga harus paham arahan sekolahnya kemana dalam penanganan siswa ABK. Jadi nggak, misalnya nanti kalau guru yang tidak paham arahan sekolahnya dalam penanganan anak berkebutuhan khusus kan memandangnya gini, sementara orang tuanya paham nih bahwa di sekolah, kadang kebalikan, orang tua paham bahwa sekolah tidak melakukan penggalian dan memaksimalkan potensi anak, tapi sekedar beradaptasi, sehingga harapan orang tua terhadap pihak sekolah pun cuma itu aja. Saya nggak berharap nilai, nggak berharap ini, cuma supaya anak saya bisa beradaptasi dengan lingkungan sekolah, dengan peraturan sekolah, itu udah target saya. Sementara gurunya kadang nggak paham bahwa target sekolah terhadap anak ABK seperti itu tujuannya. Jadi dia ngerasa kasihan, ini gimana ya caranya ngedongkrak ini anak biar bisa KKM, kan kasihan dia nggak KKM, silakan diarahin aja deh ke SLB atau kemana. Padahal ya beda-beda, plus minus sih semuanya itu di SLB. Terusnya ya dia mungkin belum ketika terjun di masyarakat, karena di SLB terbiasa di treatment sesuai kebutuhan dia, yang mana itu kita nggak tahu apakah di lingkungan masyarakat nanti akan memberikan treatment yang sesuai dengan kebutuhan dia atau tidak gitu. Sementara kalau di sekolah negeri yang biasa memang tidak melakukan penggalian potensi diri, tapi ketika terjun ke masyarakat mungkin akan lebih siap. Itu aja, jadi yang dikasih itulah. Oke, terima kasih untuk Bu Puri sharing-sharingnya ya. Tambah lagi ilmu kita pada pagi hari ini untuk teman-teman semua. Jadi sekalian sudah paham ya apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini, dan tentunya sharing-sharing dari teman-teman kalian yang lain. Sudah paham kalian semua sampai di sini? Paham, Bu. Ada yang ingin Insyaallah, Bu. Ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah paham sampai di sini saja? Sudah cukup, Bu, sudah paham sampai di sini. Sudah ya. Ya sudah, jadi kita sudah bicara panjang lebar ya, kurang lebih sudah selama 1 jam. Khususnya ini permasalahan, bukan permasalahan sih ya, layanan informasi yang Ibu berikan untuk kalian lebih menggali lagi apa sih tipe gaya belajar kalian yang ada pada saat ini, yang sekarang sedang kalian. Jadi di sini juga ada jadi ilmu juga yang disampaikan Bu Puri, Bu Artik,
Pak Zamroni dan Karama. Tentunya di sini tipe gaya belajar ini mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nah, karena waktu sudah terlalu lama ya kita melakukan diskusi dan kita sudah membahas tema kita layanan informasi ini yang saya berikan. Waktu juga sudah semakin siang. Sebelum kita mengakhiri kegiatan, Ibu ingin mendengarkan kesan-kesan dari teman-teman semua tentang pembicaraan kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan kesan dan pesannya? Saya, Bu. Kesan Ya, dan silakan. kesannya ya, Bu ya. Karena dengan kegiatan bimbingan kelompok ini sih saya jadi banyak tahu tipe belajar saya seperti apa. Walaupun sebenarnya tipe belajar saya bisa dibilang mungkin nggak yang saklek di salah satu tipe belajar itu ya, Bu ya. Ya. Cuma untuk pesannya sih mungkin kita bisa lebih explore lagi ya, Bu ya. Kayak misalnya tadi dari 3 materi utama tipe belajar itu ada sub-sub materinya lagi, ada cabang-cabangnya lagi, begitu sih, Bu, kalau saya pribadi. Yang lain kesan-pesannya apa pada diskusi kita bimbingan kelompok pada pagi hari ini? Satu orang lagi aja ya, bisa untuk memberikan kesan dan pesannya. Saya boleh, Bu? Ya, silakan. Ya, mungkin dengan sebelum ini kan kita nggak tahu, Bu ya, maksudnya kita belajar aja gitu, Bu ya. Tapi dengan tahunya kita dengan materi ini, akhirnya kita bisa terbuka pikiran kita. Oh, ternyata kayaknya saya lebih ke salah satu gaya belajar ini atau mungkin kombinasi gitu ya. Yang pada akhirnya kan ketika kita sudah paham, kita fokuskan ke sana. Misalkan saya merasa saya auditori, kalau dicocok-cocokin walaupun belum dites ya, Bu ya, tapi ketika sudah merasa seperti ini, berarti saya akan memilih yang seperti yang Ibu jelaskan tadi misalkan, dan insya Allah akan lebih berpengaruh pada efektivitas belajar individu ya, Bu ya. Mungkin yang kita harapkan itu juga dengan mengetahui gaya belajar itu pada akhirnya kan efektivitas belajar ya, Bu ya, untuk hasilnya lebih maksimal. Ya, memang awalnya tadi ada anggota yang tampaknya ragu-ragu ya, tipe gaya belajar apa sih. Akhirnya semua terbuka dan dapat memberikan sumbangan pikiran yang baik sekali. Untuk itu semua, Ibu mengucapkan terima kasih sekali pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan pertemuan seperti ini dapat kita laksanakan lagi minggu depan untuk membahas masalah-masalah ataupun informasi-informasi yang baru, yang lebih menarik yang kita dapat diskusikan. Nah, tentunya tadi kita awali dengan berdoa, maka teman-teman boleh untuk menutup dengan doa pada pagi hari ini. Baik semuanya teman-teman, kita akhiri konseling kita di hari ini atau diskusi kita di hari ini dengan hamdalah.
Alhamdulillahirobbilalamin. Yang kita pelajari di hari ini berguna untuk kita semua di hari ini dan untuk pembelajaran kita ke depannya, terutama dalam mengetahui gaya belajar kita dalam penerimaan kita di setiap ilmu yang kita dapat. Mama udah selesai. Udah, Bu. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman semua pada pertemuan pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat semua. Amin. Ibu akhiri ya pertemuan hari ini. Sudah cukup ya. Ya, Dari Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman semua.